Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, di waktu yang pendek ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Kesehatan dari pelajaran kurikuler di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i bagi para santri dengan pelajaran praktek bekam dan refleksologi. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada titik refleksologi nomor 20. Maka dilihat nomor 20, dia ada di bagian kanan dan kiri dari kaki. Maka ini menunjukkan bahwa titik nomor 20 ataupun solar plexus dia berada di tengah-tengah. Maka kesimpulannya, titik refleksologi di kaki itu sama dengan anggota badan kita. Jika dia berada di tengah-tengah, maka kaki ini terbagi menjadi dua, bagian kanan dan bagian kiri. Maka solar plexus dia berada di bagian kanan dan kiri. Dan apa makna solar plexus? Solar plexus adalah ulu hati. Maka ulu hati ini di sini titik yang sangat penting dari permasalahan titik refleksologi. Maksudnya, ulu hati Allah menjadikan di dalam ulu hati itu saraf-saraf dan kelenjar-kelenjar yang mana fungsinya untuk menjadikan warning, persiapan, pemberitahuan kepada anggota-anggota dalam dari tubuh. Dan mana anggota dalam adalah bagian dari tubuh seperti hati, seperti jantung, seperti pankreas, dan yang lainnya. Maka solar plexus di sini berfungsi untuk memberikan simpul-simpul saraf pemberitahuan kepada mereka dan memfungsikan mereka dengan baik. Lalu apa hubungannya dengan titik refleksologi? Maka para ahli refleksologi mereka akan memulai dari memijat di kaki dengan titik nomor 20 ini. Maka itu cara mengecek ini orang belajar refleksologi benar atau tidak. Jika seseorang datang ke tukang refleksologi, apa yang sakit ditanya. Lututku sakit, kemudian langsung dipijit titik lutut. Maka berarti dia dalam keadaan belajarnya kurang ataupun kurang begitu paham. Ataupun autodidak. Baca buku refleksi, lihat titik-titik, pijat sendiri. Oh, ini lutut. Dah. Maka orang yang belajar refleksologi dengan ahlinya, maka dia akan memulai titik nomor 20 seperti berbekam, dimulai dengan titik kahil dan titik nomor 1, 55 dan akhda'in. Maka ini titik-titik yang urgen. Di dalam bekam seperti ini pula titik-titik yang urgen dari refleksologi. Alasannya kenapa? Karena titik 20 ini solar plexus. Di situ banyak saraf-saraf yang kembali kepada organ tubuh dalam. Dan makna organ tubuh dalam yakni bagian dalam dari tubuh. Bagian pencernaan ataupun apa saja, usus 12 jari, usus halus, usus besar, pankreas, dan juga hati, dan jantung, dan lambung, dan yang lainnya. Maka itu akan disemangati oleh titik solar plexus di saat kita memulainya.
Maka memulai dari pemijatan refleksologi dimulai dengan sular flexus ditekan. Baca bismillah apa tidak? Nah, ini pembahasan kita bukan fikih. Baca bismillah min bab kebaikan. Misalnya ibtida dengan meminta kepada Allah agar disembuhkan orang yang sakit, labas. Adapun seperti syarat diterimanya wudu, seperti disyarat diterimanya refleksi, harus basmalah, maka ini tidak ada. Namun lebih baik membuka dengan ucapan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka titik sular flexus langsung kita masuk kepada kitab setelah kita mengetahui kepentingannya, ahamiyatuh kullu masyakilil batn, semua permasalahan perut, sakit apapun di dalam perut ini dimulai dengan solar flexus. Wal magas al ma'di wal ma'wi, dan begitupun merasa sakit atau mulas pada lambung dan pada usus-usus besar dan kecil, dan juga hamudoh. Hamudoh adalah mual-mual seperti kena penyakit mah, dan begitupun ishal dalam keadaan diare, dan iltihabat fil mi'dah, gastritis seperti lambung yang merasa terbakar, ataupun su'ul hadam dalam keadaan buruk pencernaan. Kemudian nomor 21 di bawahnya adrenalin. Apa itu adrenalin? Adrenalin adalah suatu kelenjar yang penting di dalam tubuh. Yang mana kelenjar adrenalin dia mengeluarkan hormon, yang mana hormon ini pun dinamakan dengan hormon adrenalin. Khalas. Maka kelenjar adrenalin berfungsi untuk mengeluarkan hormon adrenalin. Lalu apa itu hormon adrenalin? Hormon adrenalin adalah hormon yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai kepentingan. Dan hormon ini jika keluar dengan banyak, maka akan memberikan sensasi kepada badan kita. Maka adrenalin, hormon ini adalah hormon yang jika banyak bisa jadi baik, dan terlalu banyak jadi buruk kepada tubuh. Maka yang sedang-sedang saja. Maka jika dia keluar hormon ini mencukupi dan banyak, maka dia akan membuat orang yang merasakan sensasi pertama, merasakan tidak takut, unfearless, semangat, 45, maju terus, pantang mundur. Kemudian dia dalam keadaan unpain, killer pain. Dia mempunyai perasaan tidak pernah sakit, merasa jadi jagoan, maju terus. Dan begitupun permasalahan Mr. P, maka Mr. P-nya akan menjadi kuat dan garang, yang mana dia akan tegar meskipun diterjang badai. Dan pemikiran semangat, tidak lesu dalam pelajaran ngantuk atau seperti itu, sibuk dengan apa dan yang lainnya melamun, tidak. Maka adrenalin yang banyak dan penuh, maka dia akan semangat, full concentration. Namun jika terlalu banyak, yang namanya terlalu ekstrim, baik berlebihan, gulu, atau kekurangan tafrid, maka semuanya tidak baik. Jika terlalu banyak, bagaimana akibatnya? Kepala pusing, jantung berdebar-debar,
keluar keringat dingin. Kemudian bisa jadi tensi darah tinggi. Kok pusing terus saya? Diperiksa darahnya tinggi, tekanannya. Dikarenakan ternyata terlalu banyak adrenalin di dalam tubuh. Dan yang kurang kebalikannya. Dia akan lesu dan akan lemas dan migrain, sakit kepala setengah. Migrain syakikoh, bahasa Arabnya. Sakit kepala setengah kepala. Dan dalam keadaan lesu, dan Mr. P pun menjadi malas belajar. Mr. P-nya malas juga untuk berhubungan. Tidak ada nafsu, birahi, dan seterusnya. Maka ini dan di saat diperiksa tekanan darahnya akan hypotension. Ternyata tekanan darahnya 80 ke 60 atau lebih dari itu, kurang dari itu. Maka dia loyo, kebanyakannya seperti itu. Lalu pertanyaannya, adrenalin yang dibutuhkan ini bagaimana kita memicunya? Pemicuan adrenalin bisa dengan datang berkesendirian. Di saat apa? Pertama, takut, stres, was-was. Nah, di sini penyebab adrenalin yang bisa jadi buruk. Karena dalam keadaan stres, setiap hari dia stres dari pekerjaannya, was-was, dan mempunyai permusuhan dengan tetangganya ataupun dengan temannya, setiap hari bermasalah, atau masalah dari pekerjaannya dengan bosnya, dan terus menerus. Maka stres ini setiap hari, setiap waktu bertemu dengan bosnya, setiap waktu bertemu dengan tetangganya, temannya, akhirnya terus menaik adrenalin. Maka ini yang tidak baik. Dan begitu pun adrenalin bisa naik dengan rasa takut dan rasa fantasi. Seperti rasa takut, kebetulan dikejar-kejar anjing, maka dia lari. Adapun dikejar kuntilanak, siapa takut kuntilanak? Tidak ada yang takut kuntilanak. Tapi anjing mungkin dikejar takut rabies, dia menjadi terkena virus rabies, maka dia dikejar-kejar lari, ngos-ngosan dalam keadaan takut, kaget, maka keringat dingin keluar, jantung berdegup kencang. Inilah adrenalin meningkat. Dan di saat adrenalin meningkat, orang ini akan menjadi lari kencang, padahal dia tidak pernah lari kencang. Seperti itu. Seperti membuat beberapa keajaiban-keajaiban. Maka inilah dari adrenalin. Dan adrenalin yang normal itu bisa diperoleh diantaranya dengan tadi kita katakan dipijat titik refleksologi. Maka dengan dipijat titik refleksologi, adrenalin akan naik dan semangat 45, madu terus pantang mundur. Minum madu terus, maka dia pantang mundur. Maka terus akan menjadi singa di padang pasir. Iya, singa di padang pasir. Akan menjadi orang utan di hutan. Iya. Akan menjadi harimau Sumatera di Sumatera. Maka orang ini akan menjadi gagah berani, menjadi jagoan di ranjang. Inilah dengan adrenalin. Maka bagaimana cara meningkatkan adrenalin agar kita cerdas, fokus dalam belajar dan yang lainnya? Pertama, dipijat titik 20 dulu karena ini pembukaan, kemudian titik 21. Maka apa faedahnya? Pertama, bagi mereka yang sakit hubut ad-dhabt, orang yang sering syakikoh. Syakikoh itu sakit sebelah kepala, migrain. Ternyata kenapa dia migrain terus, sakit setengah dari kepala? Karena dalam keadaan hubut ad-dhabt. Kenapa internet dhaif itu? Kalau dhaif pakai punya saya. Coba pakai punya saya. Antum jauh mungkin. Masuk. Nanti dihapusin ya.
Maka di sini titik adrenalin mengobati hubutud dhabt, orang yang hypotension, yang tekanan darahnya rendah. Dan begitu pun berhubungan dengan hasasiyah. Orang-orang yang hasasiyah ataupun dalam keadaan alergi debu, batuk-batuk, dan alergi apa saja, makanan menjadi gatal, maka dipijat adrenalin. Karena dengan tingginya adrenalin pun akan mengembalikan anggota badan yang alergi tadi. Maka ini hubungannya alergi dengan adrenalin. Dan juga dia mengobati gula dan penyakit jantung. Karena jantung akan dipompa dengan baik dengan adrenalin ini. Dan juga akem. Apa itu akem? Mandul. Maknanya tidak pernah spermanya itu membuahkan anak. Dan begitu pun dalam keadaan robu, asma. Dan begitu pun penyakit rematis dan nakros. Nakros itu asam urat. Jika ditanya apa sih hubungannya rematik dan asam urat dengan adrenalin? Padahal rematik, asam urat kan sakit persendian dan tangan dan kaki. Jawabnya tadi, dengan dipijat titik adrenalin dia akan mengeluarkan adrenalin yang banyak, membuat killer pain. Orang tidak menjadi sakit. Sehingga dia merasa tidak sakit. Maka ini kelebihan dari adrenalin. Dan selesai dari titik 21. Sekarang kita masuk kepada 3 titik yang 3 titik ini saling berhubungan. Dan 3 titik ini adalah sistem urin, sistem air kencing. Maka lihat nomor 22, 23, 24. Sebelum kita menjelaskan apa itu organ tubuh ini, lihat di kaki nomor 22, 23, 24. Maka 22 di kanan dan di kiri dari kaki. Berarti nomor 22 ini ada bagian kanan dan kirinya. Itu maksudnya. Dan begitu pun nomor 23. Ada 2. Menunjukkan bahwa dia ada di bagian kanan dan di bagian kiri. Dan nomor 24 ada juga di bagian kanan dan kiri karena kedua-duanya ada. Maka lihat gambarnya di sini. Pertama 22 bagaikan perkara yang besar. Kemudian ada penyambung ke bawah pipa. Kemudian bertemu di 24. Maka 22 adalah al-kila. Apa itu kila? Ginjal. Dan 23 adalah halib. Halib adalah bahasa Indonesianya ureter ataupun saluran kencing yang menghubungkan antara ginjal dengan nomor 24 dinamakan masanah ataupun kandung kemih. Maka di sini antara 3 yang kita jelaskan tadi, lihat. Pertama nomor 22 kila, ginjal. Maka ginjal ini dia bisa membesar. Yang normal dia bagaikan kepalan tangan. Di mana posisinya di badan, pas di tengah-tengah badan. Maka badan kita jika ditekuk menjadi 2, maka tengah-tengahnya adalah ginjal. Jadi cara mudah untuk mencari titik ginjal, baik dalam membekam ataupun dalam memijat. Untuk membekam berarti kita lihat anggota badan kita dari atas punduk ini sampai bawah vertebrata yang terakhir. Nah di situ dibagi 2 pertengahnya. Itulah titik dari ginjal. Lalu di kaki bagaimana? Sama. Di kaki pun dia di bawah dari adrenalin, pas di bawah dari atau pertengahan kaki. Dilihat kaki, telapak kaki. Nah dihilangkan kepalanya. Atau dengan kepalanya diambil setengah, dari bawah setengah. Nah di sinilah tengah dari kaki ini, itulah titik ginjal. yakni dua-dua ini ginjal. Ini dari segi posisi ginjal. Lalu apa fungsi dari ginjal?
Ginjal adalah organ tubuh yang sangat penting. Di antaranya ginjal ini dia akan menyaring dari hasil absorption, penyerapan dari apa yang kita minum dan yang kita makan sedikit. Maka semua zat-zat air yang kita minum itu akan disaring dan disimpan di urin, disimpan di ginjal berupa urin yang sudah buruk dalam keadaan hasil penyaringan dan hasil dari pengambilan faidah, maka disimpan di situ, dan juga racun disimpan di ginjal. Maka ginjal di sini fungsinya menyaring racun dan menerima ampas dari hasil pengeluaran minum. Maka minum itu diproses. Sekarang kita minum susu. Dari minum susu itu diambil lemaknya, diambil proteinnya, diambil vitamin D, diambil vitamin A, dan seterusnya. Kemudian tersisa kemana? Diambil oleh ginjal untuk dibuang. Maka ginjal perannya sangat besar. Maka tidak ada yang berpikir untuk menjual satu ginjalnya. Namun banyak orang yang wakek di daerah tertentu, maka mereka semua orang jika dibuka bajunya, semuanya ada robekan bekas jahitan di kanan atau kiri dari perutnya. Semua yang sudah tua-tua dan yang masih muda, terutama yang sudah menikah. Kenapa? Mereka menjual ginjal. Dan mereka satu kampung dan satu kelurahan dan mungkin satu kecamatan itu sudah bekerja sama dengan hospital yang besar. Maka dari hospital yang besar ini bekerja sama untuk mengiklankan menjual ginjalnya dengan harga ribuan dolar. Maka jangan berpikir kalian untuk menjual ginjal agar pergi ke Yaman, atau menjual ginjal agar bisa menikah dengan si buah hati. Ntar ginjalnya tinggal satu, kurang sakti diranjang. Maka please jangan berpikir menjual ginjal. Maka ginjal di sini tadi 22, setelah kita mengetahui fungsinya, maka ginjal ini dia menyembuhkan. Kalau dititik ginjal ini 22 dipijit akan berfaedah untuk apa? Pertama, wajah asfal dohr. Orang yang sakit pinggang seperti encok dan sebagainya, itu banyak sebab. Bisa jadi ginjalnya dalam keadaan radang, kurang minum. Bisa menjadi peringatan, kok hari-hari ini punggung saya gak enak sekali ya. Ternyata dia ingat, hari-hari itu dia dalam keadaan puasa misalnya, mengqadha. Berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, minum di siang hari banyak. Maka di siang hari itu 3 hari dia qadha misalnya, dalam keadaan kurang minum. Maka kok punggungku agak sakit. Itulah ginjal dalam keadaan kering, dehydration, maka akan melaporkan kepada otak sakit, butuh minum misalnya. Nah di sini dipijat di titik ginjal mengobati sakit dari punggungnya. Dan pengobatan rematis dan asam urat juga. Pertanyaan besar, apa hubungannya? Ada hubungannya. Dan kami sering di saat di Yaman mengobati orang terkena asam urat, rematis dan yang lainnya, dipijat titik ginjal karena si uric acid yang berlebihan itu akan dibuang ke ginjal melalui urin. Jadi di anggota tubuh yang kena gout ataupun asam urat itu diperiksa, dites berapa uric acid. Uric acidnya di atas 7, bagi laki-laki misalnya 8, banyak di tubuh itu. Seharusnya 7,2 atau 7, maka dia 8, 8,5, banyak. Nah ini bagaimana di tubuh banyak dari asam urat, uric acid. Itu dengan dipijat nanti titik-titik khusus untuk tidak sakit
dan juga titik ginjal agar ginjal itu menyerap dari asam urat yang berlebihan di dalam tubuh dan yang lainnya. Maka mengobati rematik, nakros, asam urat, dan hasoyat, warawasib. Dan begitu pun mengobati penyakit dari ginjal ini adalah batu ginjal. Maka ginjal sama seperti empedu. Dia ada batunya. Dan batu ginjal di sini jika besar dioperasi dengan laser dan seterusnya. Dan jika masih kecil maka bisa dengan meminum ramuan-ramuan kejibeling, kumis kucing, tempuyung. Ini masyhur 3 ini obat dari ginjal. Kemudian dipijat juga titik refleksologi, maka ini akan menghancurkan serbuk-serbuk yang ada di ginjal, yang akan berupa batu nanti, menumpuk menjadi kristal. Dan juga peradangan pada ginjal, dan bahkan failure kidney, ginjal yang kurang berfungsi, yang akan menyebabkan orang itu terus dicuci darah. Maka di sini titik 22 dipijit. Dan begitu pun 23 al-halib tadi. Maka al-halib adalah dia pipa yang menghubungkan antara ginjal ke pembuangan pispot, tempat penampungan air kencing, dinamakan kandung kemih. Maka ureter ataupun saluran kencing ini dia kecil. Diameternya hanya setengah sentimeter. Bahkan 1 meter pun tidak. Jadi jangan dipikir antum bagaikan pipa air dari tedmon kita. Maka di sini terbayang kila ataupun ginjal itu bagaikan tedmon air. Kemudian disalurkan dengan al-halib tadi. Kemana? Ke tempat pembuangan. Maka gambarannya ginjal itu tedmon, kemudian pipa itu halib ataupun tadi saluran kencing, dan kandung kemih tempat terkumpulnya urin untuk dikeluarkan. Maka di situ ureter berperan. Dia yang mengalirkan air-air seni yang sudah berbentuk dalam keadaan ampas. Apa sih bahannya? Urea dan juga amoniak. Dan urea dan amoniak ini sangat dibutuhkan oleh apa? Tanaman. Maka antum lihat tanaman-tanaman yang dia itu mengalami kebocoran dari septic tank yang penuh dengan kencing, dia akan tumbuh besar. Tapi awas, jangan berpikir seperti itu seperti orang-orang awam, kencing di bawah pohon atau pohonnya masih belum besar. Jangan kencing di situ. Wah enggak, bagus. Karena kencingku mengandung urea dan amoniak. Itu aku belajar di ilmu pertanian. Keduanya ini menyuburkan menjadi besar. Ia menjadi besar jika dia sudah besar. Pohonnya seperti pohon nangka kita. Ataupun pohon apa itu? Matwa, labas. Dan itu pun tidak tiap hari. Makanya mungkin bisa didapati suatu hari Hudzaifah kencing. Al-muhim itu bisa bertahan. Namun pohon-pohon yang baru ditanam kemarin kemudian dikencingi oleh dia, maka akan mati. Pertama dengan panasnya yang langsung. Dan kedua dengan kadar urea dan juga amoniak yang terlalu banyak akan mati. Maka itulah dari air seni ini, dia akan banyak dimanfaatkan oleh tumbuhan-tumbuhan untuk tumbuh besar. Lalu bagaimana jika yang kencing ini orang yang kena penyakit diabetes? Maka akan menyedot ginjal juga gula darah. Maka lihat betapa pentingnya ginjal dan betapa bahayanya orang yang darahnya penuh dengan gula. Orang yang terkena diabetes. Karena pankreas tidak mengeluarkan hormon insulin dengan baik, sehingga dia
banyak di tubuhnya itu gula. Nah sekarang gula yang banyak di tubuh membuat berat saluran dari peredaran darah, itu disedot oleh kila ataupun oleh ginjal tadi. Maka ini fungsi dari ginjal juga. Berarti kalau begitu bagaimana? Disedot dari glukosa yang tidak terikat dengan pankreas ataupun dengan insulin, hormon insulin, sehingga di darah itu gula yang liar, itu disedot, disimpan di mana? Di ginjal. Menjadi ampas. Jadi ampasnya apa? Gula. Yang tadi tidak menjadi ampas di mana disimpan? Masih ingat? Disimpan di hati. Ditangkap oleh insulin, semua gula ini dicampur dengan insulin, dibawa ke hati. Menjadi apa? Glikogen. Bahan untuk energi dan power. Untuk kita menghafal, murojaah, bukan main bola, tapi belajar dan belajar. Itu kita contohkan. Maka di sini power ini bisa baik karena diikat oleh insulin, gula ini. Nah orang yang mempunyai penyakit diabetes kurang hormon insulinnya. Misalnya butuh 20 mili hanya 10 mili. Maka 10 mili bertebaran di darah. Maka ini akan merusak sistem peredaran darah. Jadi lambat dan seterusnya. Maka akhirnya ginjal lah yang mengambil. Berarti ini fungsi ginjal yang besar. Maka ginjal itu mengambil gula lalu dibuang ke ureter tadi nomor 23, kemudian disimpan di masanah ataupun kandung kemih, kemudian dibuang melalui kencing. Nah, pertanyaannya di sini berarti orang yang kencing manis dia mengandung gula kencingnya. Jawabnya iya, dan ini kenapa di Indonesia dinamakan orang diabetes mellitus kencing manis. Maka orang Indonesia lebih memeriksa kepada hasil kencingnya. Adapun di luar negeri dinamakan diabetes mellitus, diambil dari nama orang yang pertama menemukannya, Dr. Mellitus. Dan diabetes adalah dari istilah kekurangan insulin. Maka orang Indonesia menamakan penyakit ini kencing manis. Maka dia akhirnya diselidiki oleh orang Batak. Ayo, orang Batak itu kan istilahnya kalau satu dia apa? Main gitar. Berdua main catur. Bertiga main halma. Berempat main ludo. Berlima memberontak, merampok. Iya gitu. Ini pepatah dari dulu. Nah di sini mereka berkumpul 20 orang. Jangan merampoklah, kita yang halal aja. Apa? 20 orang kencing bareng. Ditampung. Kemudian dikeringkan, diberikan ke pabrik gula. Kenapa? Semuanya kena diabetes. Akhirnya kencingnya bergula, 20 orang ditampung, satu kencing ditampung. Berapa dalam sehari? Al-muhim, ini pikiran seperti itu ada juga mungkin, wallahu a'lam. Alhasil, halib di sini adalah ureter, lewat semuanya yang datang dari kila, dan dia hanya lubang kecil. Sehingga permasalahan di sini. Kadang-kadang orang yang terkena batu ginjal, dia di ginjalnya sakit, dan ginjal itu di punggung kita di yang tengah. Sakit. Kemudian minum tempuyung atau minum dari ramuan-ramuan yang masyhur menghancurkan kila dan dipijat refleksi. Alhamdulillah, ginjalnya bagus sekarang. Batu-batu itu keluar. Namun keluarnya apa? Kok sakitnya pindah sekarang ke bawah? Itulah ke saluran ureter. Yang mana ginjal ukurannya besar. Kemudian terpecah, masuk ke ureter yang hanya sekedar setengah senti. Maka kecil sekali ureter ini, setengah senti. Maka bisa jadi batu itu tidak bisa masuk. Akhirnya mogok di jalan. Karena batunya lebih besar dari 1 senti. Maka ini pun bermasalah
Karena lubang terlalu kecil maka terus diminum seperti ramuan-ramuan, tempuyung, kumis kucing, kejibeling, dan juga dipijit. Nanti nomor 23 ini al-halib, maka dia akan hancur, kemudian masuk kepada kandung kemih, dan di kandung kemih dibuang lewat urin. Lewat Mrs. V, jika perempuan, atau Mr. P, maka keluar dari tubuh. Selesai. Maka ini dia dari halib. Maka apa faidah dari halib tadi? Hanya sekedar pipa penyaluran, pembuangan dari ginjal ke kandung kemih, dan ukurannya sangat kecil. Maka di sini al-halib faidahnya apa? Untuk dilewati hasayat dan ar-rawasib, untuk menanggulangi orang-orang yang terkena batu ginjal ataupun kristal ginjal, dan juga yang terkena penyakit ihtibasal baul, susah buang air. Seperti orang constipation susah buang air besar, maka di sini susah buang air kecil. Dan begitu pun iltihabat fi prostat, maka titik prostat nanti akan kita pelajari. Orang-orang yang terkena prostatitis ataupun radang pada prostat, maka dia akan menjadi baik dengan titik 23 ini. Dan begitu pun mengobati penyakit UTI. Apa UTI? Urinary tract inflammatory. Yang mana dia adalah infeksi saluran kencing. Maka di saat dia kencing sakit, bisa jadi berdarah karena ada infeksi. Maka di sini di titik 23 ini. Dan juga kencing darah, kencing nanah, dan kencing mani. Ada yang kencing mani banyak. Orang-orang yang kencing mani, maka kebanyakan dia maninya itu keluar dengan kencing. Bahaya sekali. Keluar tanpa berhubungan, maka kencing mani. Ini penyakit dari penyakit kelamin, dan juga kencing darah karena ada luka, maka di titik halib itu dipijitnya. Berpindah kepada 24 masanah, dan masanah di sini adalah kandung kemih, yang mana dia itu tempat dikumpulkannya urin. Dan di sini sebelum ada laporan dari otak untuk dibuang kencing, maka dia akan terisi bagaikan tempat bak mandi kita. Maka lihat, tedmon adalah kila gambarannya, dia ginjal. Kemudian pipa yang menyampaikan ke rumah itu ureter. Lalu ditampung di ember atau bak mandi. Nah, itulah dia dari masanah. Nah, di situ mendapat laporan misalnya akan dipergunakan untuk mandi. Maka bak itu akan penuh dan dipergunakan untuk mandi atau dikuras. Alhasil dia ditampung di masanah, kandung kemih. Dan kapan dikeluarkan? Jika ada informasi penuh, maka dilaporkan kepada otak untuk melaporkan, ayo pergi ke toilet untuk kencing. Dan jika belum ada kesempatan karena masih di pesawat, masih di mobil, masih nanti, maka ditahan nanti. Maka pertanyaan yang besar, masanah ini kapan dia full sampai dikabarkan oleh otak kencing sekarang? Kapan dilaporkan ke otak dibuang sekarang? Maka dia itu ukurannya 300 mili sampai 500. Tergantung dari orangnya, berbeda-beda Allah ciptakan. Namun setelah diperiksa kebanyakan antara 300 mili dan 500 itu sisinya atau milimeternya dari kandungan air seni. Maka oleh sebab itu jangan kaget. Jika orang yang minum banyak, maka dia akan kencing terus. Atau tidak meski minum, dia memakan sesuatu yang banyak air. Apa contohnya? Watermelon, semangka. Pernah kita dulu waktu liburan dibawa ke teman di kampung di Cikole. Kemudian kita main bola liburan SMA. Kemudian kita haus, sengaja teman kita nggak bawa air, haus, langsung ke kebun semangkanya dia. Dia sudah bawa pisau,
Setiap orang melihat semangka besar, dan semangka pada saat itu warnanya hijau tua. Maka semua orang membelah makan. Maksudnya haus, main bola sampai siang jam 9 dari pagi, liburan. Akhirnya semua orang makan, minum, belah satu setengah, dan seterusnya. Kemudian ayo pulang. Rumahnya agak jauh. Belum sampai di rumah, di antara kita semua, pingin pipis. Akhirnya keluar jalur dari perjalanan. Dan kita rasakan tersiksa. Setelah sampai di rumah pun 20 menit pipis lagi. Dan seterusnya. Maka di sini kita yang tidak tahu kenapa bisa seperti ini, karena apa yang kita makan semuanya mengandung air. Watermelon semuanya air. Dan dimakan pada hakikatnya seperti minum. Maka kita makan ada yang 2 dan ada yang 1,5 yang besar. Maka akhirnya semuanya tidak ada yang sampai rumah kecuali sudah di jalan mengeluarkan urin. Maka ini menunjukkan bahwa urin itu yang ditampung hanya 300 mili. Maka antum lihat bagaimana botol aqua 350, nah seperti itu. Maka orang yang meminum air di malam hari sambil menulis, begadang dan sebagainya, minum air setengah dari aqua. Setelah 1 jam minum lagi. Maka dia di malam hari akan kencing terus. Karena dia minum mungkin 1 liter. Dan kemampuan kapasitas 300. Berarti bisa 3 kali dia kencing. Paham? Itulah. Maka di sini mathanah ataupun kandung kemih. Apa faedahnya kalau orang-orang yang dipijat di sini akan menghilangkan batu ginjal dan batu kandung kemih. Di kandung kemih pun ada batu lemparan dari ginjal. Dan ihtibas al-baul, orang yang susah kencing. Dan juga UTI, urinary tract inflammatory, semuanya bisa dipijit di titik ini. Maka selesai dari 23, 24, 22, 21, dan 20. 5 titik. Adapun 25, am'a al-khafifah, dia adalah usus halus. Dan telah kita bahas 26, zaidah ad-dudiyah, ataupun appendix, ataupun usus buntu. Dan ini telah kita bahas. Dan nomor 27, iseosekai, atau akhir dari usus halus, yang katup menghubungkan dengan usus besar. Maka iseosekai. Dan telah kita bahas. Dan 28, 29, dan 30 adalah am'a al-ghalidhah. Semuanya 3 ini jenis dari kolon, yang mana dia naik, dari kanan nih naik dulu, kemudian setelah itu mendatar, kemudian turun. Nah, naik dinamakan ascendens, yang mendatar dinamakan transversus, yang turun dinamakan descendens, dan kemudian setelah itu datar lagi untuk menuju kepada lubang anus. Maka itu semuanya kolon, tempat penyimpanan dari sisa-sisa makanan yang dibusukkan. Maka Allah menciptakan kita ada makanan baru, diproses, diambil faidahnya di usus halus, kemudian setelah itu dibuang. Jadi ada pemasukan, ada pembuangan. Maka ini bagus. Jika pemasukan terus nggak dibuang, perutnya menjadi buncit, racun menyebar di mana-mana. Karena tidak dibuang. Di usus besar tidak dibuang. Dan ini banyak kasus-kasus orang yang tidak bisa BAB. Banyak faktor. Yang jelas constipation yang benar-benar keras, tidak bisa sepakan, tidak bisa buang. Maka bagaimana? Masuk terus makan, buang nggak ada. Akhirnya banyak cara di medis untuk dipaksakan, dan di sini dengan diantaranya minuman herba, detoxification untuk menghancurkan kepadatan-kepadatan tinja, dan juga dipijat di titik-titik ini. Maka ini telah kita bahas. Dan begitu pun nomor 31, 32 adalah lubang anus, telah kita lewati pengobatan untuk bawasir, untuk nawasir.
ataupun bahasa Indonesianya apa bawasir? Ambeien. Maka orang-orang yang terkena ambeien setelah diperiksa, dia adalah kebanyakan orang-orang yang makan cabai. Maka please, jauhi cabai. Sayangi lambung pertama. Di pelajaran tukak lambung dan GERD dan gastritis telah kita bahas bahwa dinding lambung akan rusak karena pedasnya cabai. The red hot chili pepper. Kemudian setelah itu, di saat di bawah pun, dan kita kalau kebetulan makan rendang enak tapi pedas ya dipaksa ngos-ngosan, keringetan, itu adabnya di mulut. Kemudian adabnya di lambung. Aduh, lambungku kok kayak mual-mual, ya itulah karena pedas di lambung. Kemudian berujung di bawah. Di bawah pun keluarnya panas. Dan panasnya di bawah ini pun mempengaruhi dari otot-otot, sehingga ada dari otot-otot yang keluar dari tempatnya karena panas tersebut dan menyebabkan panas dalam dan constipation, maka akhirnya banyak benjolan kanan dan kiri, dinamakan ambeien. Maka jauhilah cabai. Maka oleh sebab itu alhamdulillah mungkin Allah menjadikan cabai sekilo 90.000. Maka please batasi. Bukan 90.000 sudah mahal seperti itu. Tetap kita mengkonsumsinya, membeli 2 kilo, sekali masak 2 kilo. Allahul musta'an. Maka ini dari titik nomor 31 dan 32. Dan insya Allah 33 qalb, yakni jantung, itu dipelajari.